Proposal untuk Sempro itu isinya apa saja sih dan apa saja yang kira-kira penting dan ditanyakan saat Sempro. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman perhatikan sebenarnya proposal penelitian untuk Sempro itu isinya cuma dua, yaitu menjawab pertanyaan why dan how, mengapa dan bagaimana. Mengapa ini apa? Artinya adalah mengapa sih penelitian ini penting untuk diteliti dan apa signifikansinya. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang why itu fokusnya adalah urgensi dan signifikansi dari penelitian. Dan yang kedua adalah how. How itu isinya bab 2 dan bab 3. Ya, bagaimana penelitian ini dijalankan. Ya, teori apa yang dipilih dan bagaimana nanti teori itu menjelaskan fenomena yang diteliti. Kemudian yang kedua juga bab 3 metode itu bagaimana metode yang dipilih nanti juga kemudian bisa menganalisis fenomena yang dilihat. Ya, itu kalau kita berbicara how. Jadi isinya cuma why dan how. Nah, saya hari ini akan fokus ke why gitu ya. Kadang-kadang banyak yang bingung cara menjawabnya seperti apa. Kembali lagi why ini fokusnya ke urgensi dan signifikansi dari penelitian. Ya, urgensi itu mengapa itu penting dan signifikansi apa sih kontribusinya penelitian itu nanti ketika dilaksanakan. Nah, secara singkat, ada urgensi dan signifikansi praktis, dan ada juga urgensi dan signifikansi secara teoritis. Nah, urgensi dan signifikansi praktis ini kita dapatnya dari mana? Dari gap permasalahan antara hal yang bersifat normatif dan praktis atau prakteknya di lapangan seperti apa. Ya, misalnya normatif ini bisa macam-macam, bisa teori, bisa aturan, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kenapa sih penelitian ini perlu dilakukan? Karena ada kesenjangan antara teori dengan praktek misalnya. Teorinya bilang gini, prakteknya kok seperti ini. Ya. Dan secara signifikan kalau ini diteliti, ini nanti akan bisa memberikan perbaikan terkait dengan praktek yang selama ini sudah dilaksanakan. Ya, jadi sudah terjawab urgensi dan signifikansi praktisnya. Secara urgen ada gap permasalahan dan secara signifikansi praktis penelitian ini bisa berkontribusi memperbaharui atau memberi masukan untuk perbaikan aspek praktisnya. Nah, itu kalau kita berbicara urgensi dan signifikansi praktis. Lalu bagaimana dengan urgensi dan signifikansi teoritis? Itu bisa kita lihat dari analisis terhadap penelitian terdahulu. Ya, apakah teori yang kita gunakan itu sudah sering digunakan? Sudah sering dilakukan untuk menganalisis fenomena yang sama misalnya? Kalau belum atau masih sedikit, artinya apa? Artinya secara teoritis penelitian teman-teman itu urgen juga untuk dilakukan dan secara signifikan nanti ada manfaat teoritisnya. Ya, sehingga nanti baik signifikansi praktis maupun teoritis ini kemudian dirangkum dalam manfaat penelitian, yaitu manfaat akademik yang sebenarnya itu adalah manfaat teoritis dan kemudian manfaat secara praktis, yang itu sebenarnya adalah signifikansi praktis. Saya pikir seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.